pagi teman-teman, selamat pagi semuanya. Di sini saya akan membawakan eh, sebuah renungan dengan tema melekat dengan Tuhan. Yang dimana di sini kita akan membuka hati kita bersama-sama dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu marilah kita merenungkan diri kita dulu dengan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus karena Engkau telah memberkati kami dari tadi malam hingga pada saat ini kami bangun dan akan melanjutkan renungan yang dimana akan dibawa oleh hamba-Mu Tuhan. Berkatilah renungan yang akan saya bawa ini bisa menjadi berkat buat hamba-hamba-Mu yang mendengarkan dan bisa menjadi berkat untuk memulai harinya pada pagi hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, renungan pada pagi hari ini yaitu dengan tema melekat dengan Tuhan Yesus, yang dimana melekat itu artinya kita dekat dengan Tuhan, bukan hanya dekat saja, tapi kita itu seperti menyatu gitu dengan Tuhan, bersatu. Nah, hidup di dunia ini itu penuh dengan tantangan dan dinamika yang sering membuat kita terombang-ambing. Namun firman Tuhan di sini mengingatkan kita untuk tetap melekat pada Kristus, sebagaimana ranting tidak dapat hidup tanpa terhubung dengan pokok pohonnya. Nah, seperti permisalan tadi itu kan, kita itu nggak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus. Sama dengan ranting juga. Kalau ranting itu nggak akan bisa hidup tanpa pohonnya sendiri. Di sini mari kita renungkan juga apa sih artinya melekat dengan Tuhan itu. Di sini marilah kita membuka Alkitab kita pada kitab Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, yang mana akan saya bacakan, yaitu Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, ayat ini menjadi dasar bagi kita untuk hari ini dalam merenungkan bagaimana hubungan erat dengan Tuhan memberi kekuatan arah dalam hidup kita. Di sini tuh Tuhan itu mengatakan kalau misalnya barang siapa atau kita itu harus dalam dia dan dia di dalam kita sendiri atau bersatu. Karena kalau misalnya Tuhan gak ada dalam kita, itu kita itu gak berbuat apa-apa. Sama juga kita tidak ada di dalam Tuhan. Nah, ilustrasi sederhana aja, contohnya dengan ranting pohon lah yang tadi yang disebutkan. Kalau ranting terputus itu dari pohonnya, ia itu akan cepat mati, layu, kering, dan tidak dapat berbuah. Jangan berbuah lah. Tumbuh akar atau tumbuh aja itu nggak bisa sama sekali. Demikian hidup kita kalau tanpa Tuhan. Kita itu nggak akan bisa bertumbuh. Bahkan kita tuh akan mengering atau layu. Layu di sini tuh yang artinya itu kayak iman kita tuh akan terus menurun. Bahkan bisa saja mati. Karena kita itu butuh Tuhan untuk atau agar iman kita terus berkembang, agar iman kita terus hidup. Karena kita membutuhkan satu Tuhan atau bersatu dengan Tuhan itu agar iman kita bisa tetap hidup. Nah, di sini kita tahu bahwa pentingnya hubungan intim dengan Tuhan itu. Contoh dalam doa, dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam pekerjaan kantor, sekolah, dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, sosial, ataupun lingkungan gereja. Di sini tuh ada beberapa cara-cara lah, kayak mungkin untuk hubungan itu kita bisa lebih dekat dengan Tuhan. Contoh, dengan sering-sering berdoa. Doa ini dalam kutipan itu bisa jadi seperti cara kita untuk berbicara dengan Tuhan. Telepon, nah, kayak gitu mungkin. Itulah doa itu. Yang kedua, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita itu harus sering-sering membaca firman Tuhan. Cukup satu pasal aja setiap hari itu udah cukup lah untuk baca Alkitab. Satu pasal atau 2 pasal gitu. Ya, meluangkan waktu kita untuk membaca firman Tuhan lah. Selain membaca juga, kita harus melakukannya di kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita hanya baca doang, nggak sampai menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu, ketaatan terhadap perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kita itu juga harus taat sama Tuhan kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Apapun yang kita lakukan itu harus sesuai dengan firman-firman Tuhan.
yang sudah diberikan olehnya lah gitu. Nah, tadi kan udah muncul tuh tips-tipsnya. Kita balik lagi ke melekatnya. Melekat dengan Tuhan tidak berarti hidup kita bebas dari masalah. Tetapi kalau kita melekat dengan Tuhan Yesus, semua masalah-masalah itu akan terselesaikan. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kekuatan, damai sejahtera, dan hikmat untuk melewati semuanya itu. Karena kalau ada masalah itu, kayak aku punya slogan ya, dari yang memang selalu aku dengarkan, yaitu kalau ada masalah jangan bilang sama Tuhan kalau aku punya masalah Tuhan, tapi bilang sama masalah kalau aku punya Tuhan gitu. Nah, di sini melekat itu, kita itu selain bersatu, nggak hanya bersatu doang sih, kayak kita itu punya kekuatan yang mana kita itu bisa melewati masalah-masalah. Kekuatan itu bukan kekuatan fisik, bisa jadi damai sejahtera atau ya lain sebagainya. Nah, di sini aku punya satu refleksi lah sebelum kita mulai hari kita. Apakah selama ini kita itu benar-benar melekat dengan Tuhan? Terus mungkin kita bisa pikir-pikir lah, renungan untuk hari ini tuh, apakah selama ini hidupku itu udah melekat dengan Tuhan gak ya? Kayak gitu. Nah, kalau misalnya belum, marilah kita jadikan hidup kita ini jadi ranting yang kuat dan selalu terhubung dengan Tuhan. Dan ya selain terhubung dengan Tuhan juga, kita harus bersatu dengan Tuhan itu. Gak hanya terhubung satu arah, tapi harus dua arah. Tuhan bersatu dengan kita, kita juga bersatu dengan Tuhan. Jadi sekian renungan dari saya. Sebelum menutup renungan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Maka terima kasih Tuhan, terima kasih sekarang Kau telah memberkati kami dari tadi awal renungan hingga saat ini kami telah selesai melakukan renungan. Tuhan berkatilah segala renungan yang atau segala firman-Mu yang telah hamba-Mu sampaikan ini agar menjadi berkat buat kami, dan juga berkatilah kami agar selalu melekat dengan-Mu, bisa semakin melekat dan semakin melekat, dan juga bisa saya melekat juga bisa bersatu dan menyatu dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Jadi sekian renungan dari saya. Terima kasih, God bless you all, bye.